Kalihipun rahmat salam mugi katuraken kunjung wonten ngarsa panutan kita, junjungan kita, uswatun hasanah kita, Jeneng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu syafaatipun wonten dunya ngantos wonten akhiratipun. Allahumma amin. Para dewan asatidz wal ustadzat, para hadirin wal hadirat, kita insyaallah mangertosi pilih situasi kondisi pandemi khususipun wonten ing tanah air, wonten ing Indonesia menika kadosipun tasih dereng menunjukkan penurunan yang berarti. Malah kita saat niki prihatin kaliyan situasi kondisi menika titik kathah para masyayikh, para kiai, para ustadz, dan juga klaster-klaster baru wonten ing lembaga pendidikan ingkang terpapar inggih pandemi COVID-19 menika. Pramila bentuk keprihatinan menika kita dongaaken mugi-mugi para masyayikh, para kiai, para ulama, para pemimpin lan mugi lembaga-lembaga pendidikan ingkang saat menika tasih gerah mugi-mugi dipun paringi kegiatan, ketahanan, kesabaran, mugi-mugi enggal dipun paringi saras dhahirun wa batinan lafdhan wa ma'nan, lan mugi-mugi lembaga-lembaga khususipun pondok pesantren di tanah air menika saestu kita nyuwun mugi-mugi dipun paringi perlindungan sehingga dipun paringi kawilujengan dalam keadaan sehat walafiat sedaya ingkang terlibat wonten ing lembaga pendidikan khususipun pondok pesantren di seluruh negeri-negeri wonten sadonya menika khususipun wonten ing tanah air Indonesia menika. Para hadirin wal hadirat, kawontenan ingkang kados ngaten tentu membawa dampak dalam seluruh lini di dalam kehidupan, tidak hanya di dalam masalah pendidikan, tidak hanya di dalam masalah perekonomian, tidak hanya di dalam masalah keamanan. Seluruh sendi-sendi kehidupan menika terimbas kaitanipun kalih menika. Kita prihatos niki kita ningali datengipun keluarga kita pondok pesantren Darul Huda ingkang wali santri ingkang sampun lami, ingkang saat menika anak-anakipun tasih wonten griya, susah prihatin menjaga anak-anaknya niki nggih amrah, memantau, memonitor 24 jam anak yang di usia anak niku seneng bermain, seneng untuk nopo menika interaksi seusianya keluar rumah. Niki nggih dadosaken problem kagem wali santri. Matur dhatengipun pondok lembaganipun nyuwun supados enggal-enggal diupayakan untuk bisa masuk. Niki nggih pun damel-damelan piyambak. Dereng anak-anak kita ingkang laju, ingkang sampun lami, semanten ugi ingkang enggal, semanten ugi ingkang daftar baru, ingkang mungkin ingkang saat menika wonten genipun griya senoso
sampun dipun siasati di dalam KPM dengan cara daring. Tentu kepuasannya pun juga belum sesuai dengan harapan. Termasuk antawisipun adalah memantau, memonitor, menjaga, melindungi anak-anak para wali santri ini benar-benar menjadi problem bagi para wali santri. Niki matur datengipun pondok pesantren kita diupayakan kados pundi untuk bisa kembali lagi ke pondok. Sedang situasi kondisi ingkang kados ngeten. Dereng malih kaitanipun kalih KPIH ingkang merupakan salah satu lembaga di bawah naungan pondok pesantren Darul Huda ingkang tertunda keberangkatan tahun 2020 menjadi 21. Niki sampun kebet untuk melaksanakan inggih menika manasik haji. Sedeng KPIH niku berada di tengah-tengah pondok pesantren. Kalau manasik tengenipun pondok pesantren padahal wali santri mawon tasih dereng saged mlebet kados pundi raosipun. Dereng ingkang tahun 2021 ingkang mundur tahun 2002 nggih sampun kepingin untuk melaksanakan manasik. Tapi situasi kondisi ingkang kados ngaten menika ugi menjadi pertimbangan wonten ing pondok pesantren Darul Huda niki. Insyaallah kanthi kita kebersamaan, kita pikul bersama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, insyaallah tidak ada yang merasa lebih berat, tidak ada yang merasa lebih ringan. Kita tidak usah berdebat kaitanipun kali pandemi ada atau tidak adanya. Ingkang ngawontenan matur bahwasanya tidak ada, silakan, karena itu adalah keyakinan yang ada di dalam hatinya. Tapi bagi mereka yang percaya dengan adanya bukti-bukti yang telah ada, niki menambahi untuk kita konsisten di dalam pencegahan dan juga di dalam perlindungan diri kita masing-masing, keluarga kita, dan juga lembaga pondok pesantren Darul Huda ini. Panjenengan sampun ngertos Ponorogo ingkang kepengker sampun zona kuning, harapanipun saged ijo, malah boten ijo, tapi malah meningkat menjadi orange. Yang semula ada harapan barangkali nanti sekedar malih kalau zonanya zona kuning, harapannya hijau bisa untuk kembali di dalam kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa kita laksanakan. Malah kalau di Senin ini ada edaran dari Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo bahwasannya lembaga-lembaga di bawah naungan Kemenag mulai dari TK, MI, Sanawiyah, Aliyah yang mengadakan inggih menika kegiatan KPM secara tatap muka untuk dihentikan sampai selang waktu yang belum ditentukan. Niki bolak-balik seperti ini saestu ndadosaken prihatin kagem kita sedaya. Begitu juga ingkang di dalam pondok juga kados pengurus, ustaz-ustazah niki mulai awal Juli belum pulang, pengurusipun juga belum pulang. Bahkan pengurus atau nuwun sewu bagian konco-konco nek pamonipun matur kepeksa matur malah diguyoni kali rencane lek balik 14 wilasan ndak usah balik nang pondok sampai waktu yang aman. Belum lagi konco-konco santri kita, putra putri, siswa siswi kita penat jenuh selama 7 bulan hampir 8 bulan ini tidak pulang, tidak ketemu dengan orang tuanya. Tentu ini dadosaken keprihatinan. Oleh karena ini monggo saling kita napa menika
menjaga, saling mengerti, saling memahami, pahami, sadari kawontenan ingkang kados ngaten menika. Termasuk diantawisipun menawi wonten genipun panjenengan lingkungan, menawi lingkungan sekungnya adalah sekung kecil, ada yang terpapar, sampun dipun aturaken kaliyan Bapak Kepala Sekolah masing-masing untuk ambil cuti demi kenyamanan, demi ketenangan, demi keselarasan di dalam lingkungan pondok pesantren Garuda ini. Pramila menika kula suwun menika estu-estu difahami, dimengerti lan ugi dipun sadari. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula minulyaken, lek menawi panjenengan ngingu wonten Jawi liwat medsos kawontenan situasi kondisi dunia, terlebih juga di Indonesia situasi kondisi Masya Allah sampun memprihatinkan. Pramila kita sedaya tidak lepas untuk berdoa dan berdoa. Niki doa syaikhuna wa syaifuh adalah merupakan senjata pamungkas kita untuk berdoa dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, nambahi anggenipun kita kawula kemawonipun dhateng ngarsanipun Gusti Allah liwat doa menika. Muga-muga saestu niki sedaya maringi taksir labet ingkang sae dhateng pribadi, keluarga, dan juga keluarga besar pondok pesantren Garuda niki sehingga dipun paringi kawilujengan dalam keadaan sehat walafiat. Termasuk diantawisipun boten tentang malih badhe wonten pesta demokrasi, wontenipun pilihan napa kepala daerah, pilkada napa pilkada insyaallah. Niki terus terang pondok pesantren Garuda dalam arti netral, bukan dalam arti netral itu tidak punya identitas, tapi netral dalam arti pondok pesantren Garuda tetap menyukseskan kegiatan demokrasi ini. Kita sukseskan dengan kita memberikan kontribusi suara kita, jangan sampai golput, dan kita berdoa kepada Allah semoga di dalam pemilu kada Ponorogo niki dipun paringi aman, ayem, tentrem, dipun paringi pemimpin ingkang pas, ingkang dipun kersakaken kaliyan Gusti Allah, dipasni kaliyan Gusti Allah, ingkang dipun ridani kaliyan Gusti Allah. Kita konsentrasipun dhateng genipun pendidikan. Kula wangsul sawasul keluarga besar pondok pesantren Garuda dalam tanda kurung seluruh pejabat struktural, sedaya ustadz-ustadzannya, sedaya santrinya untuk tidak ikut-ikutan aktif di dalam pesta demokrasi pemilu kada Ponorogo niki. Malah kula matur sawasul ketulian harus benar-benar konsentrasi. Lek saja itu benar wis ora kuat, ya silahkan. Kalau seandainya nuwun sewu pilih datengipun terlibat aktif, silahkan untuk cuti seterusnya. Tapi kalau tidak, silahkan di dalam nama menika at-ta'lim wa ta'allum hiya afdhalu turuqi ila Allah, ya tariqatu ta'lim wa ta'allum, di dalam kita li'ilahi kalimatillah inggih menika mencetak generasi-generasi yang berilmu, beramal, bertakwa, dan juga berakhlakul karimah saking ngarsa Gusti Allah. Niki konsekuen. Tidak hanya panjenengan,
tidak hanya pejabat struktural kepala sekolah, sampai sing muni sing gableh niki siap untuk dikoreksi berkaitan kaitanipun kalih pemilu kada ini. Kenapa kok ngoten? Wasal-wasul kula aturaken konsentrasi kita adalah kepada pendidikan yang ada di pondok pesantren Darul-Huda. Kenapa kok ngoten? Ternyata masih banyaklah hal-hal yang perlu disempurnakan di dalam kita ta'lim wa ta'allum kepada anak-anak kita, kepada santri-santri kita. Tidak hanya tentang keilmuan, tidak hanya di dalam pelaku sehari-hari, tapi juga termasuk kita adalah mendidik kepada mereka tentang akhlakul karimah. Kula wasawasul matur. Inilah termasuk diantaranya adalah loyal di pondok pesantren Darul-Huda berkaitan kalian fokus kita di dalam pondok ini tidak nopo menika dalam arti tidak peduli kepada kegiatan di luar, termasuk antawisipun adalah kegiatan pemilu kada ini tidak, bukan arti kita nun sewu tidak peduli, kita peduli dengan cara memberikan kontribusi suara kita, tapi tentang keloyalan datang dari pondok pesantren Darul-Huda. Keloyalan ini bermakna yang luas. Tidak hanya yang namanya loyal itu hanya melaksanakan tugas kewajiban itu saja, tidak. Seumpamanya saya, panjenengan, sami, tidak hanya pokoknya aku mulang jamun wis cukupi, belum, tapi masih dituntut keloyalan di dalam kebersamaan, memberikan uswah, memberikan contoh yang baik, termasuk hal-hal yang kecil. Kula matur salawat kedua, ada anak pecinya kurang pas, ada anak bajunya kurang pas, ini dibenarkan, nih, ini kurang pas sokoe, ini labine benihnya kurang pas, ini non sewu celonone sampai, dan itu tidak melihat lembaga masing-masing, tidak boleh. Saya tidak mengajar kepada yang dia ini anak ini bukan tugas saya. Tidak. Saya ketemu dengan anak kurang pas, apakah ini ibu guru, bapak guru, karena ini saya tidak mengajar, itu bukan kewajiban saya, bukan. Semuanya kebersamaan, ada sambung rasa di antara kita dengan anak-anak kita. Niki yang masih jauh, yang menjadi tanggung jawab kula panjenengan kita sedaya ini. Yang niku masih jauh di dalam kita mencapai target anak-anak kita. Ingin kula prihatin bagaimana anak-anak sholat kita. Sholatnya anak-anak ini gimana? Apakah sudah benar? Apakah sudah tertib? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Makanya di sini dipunwontenaken jamaah, sholat berjamaah, sholat berjamaah. Bagaimana membaca Al-Qur'annya? Belum lagi tambahan-tambahan pelajaran yang lain, membaca sholawat, kula usahawasul as-sholat berjamaah, ngaji, paling tidak dalam satu hari membaca Al-Quran apes-apesipun 5 ayat, 10 ayat, paling tidak 1 wajah sakrai. Ini kita biasakan membaca Al-Quran. Sasampunipun menika adalah membaca sholawat kepada Rasulullah.
Niki adalah tidak dilihat kita nopo menika mengesampingkan tentang ringan dan beratnya, tidak. Tapi yang sangat memungkinkan bagi anak-anak untuk mengerjakan itu semuanya. Kula kelingan rumiyin tiang-tiang sepuh kuno lek dawuhipun le sering-sering maca sholawat. Fadilah hikmah sholawat luar biasa. Datengenipun Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kalau kita lihat bapak-bapak ibu guru, shollu adalah perintah untuk sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh juga, man shalla alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Allah memberikan napa menika rahmat, dalam arti rahmat saking kita balasan membaca sholawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh tiang-tiang kuno rumiyin maca sholawat sadurunge nek maca sholawat niate ditata ning ngarep, niate tenang, kersane napa, kersanipun di tengah-tengah dan hampir akhir di dalam membaca kita konsentrasi dan genipun permintaan kita, niat kita. Makanya niat dipun yakinaken di awal, kemudian yang belakang kita sudah tidak terganggu kaitannya dengan niat. Niat yang pertama adalah niat untuk nindakaken perintahipun Gusti Allah. Shallu ala nabi. Sing nomor kalih dipun niyati tambah mahabbah dhateng Rasulullah. Salajengipun inggih menika tasyaffu'an. Tasyaffu'an niku nyuwun wasilah dhateng Kanjeng Nabi syafaatipun baik tenggenipun donya niki langkung-langkung wonten tenggenipun akhirat, dan juga niat tabarukan alam berkah di dalam membaca sholawat itu. Lempun wonten diniati mantep kemudian membaca sholawat. Kini lali manusiawi. Ketika ingat lagi baca lagi. Ketika lupa manusiawi baca lagi. Insya Allah bagaimana anak-anak kita mentransferkan ilmu, mentransferkan keyakinan kepada anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan ubudiyah yang sekiranya mereka mampu dan bisa. Harapannya tidak hanya ketika wonten pondok ini, tapi nanti di dalam kembali kepada lingkungannya masing-masing sudah terbiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Mila kaitanipun sing ampun ngeten iki bukan dalam arti kita mengesampingkan, dalam arti kita cuek, tidak peduli kepada napa menika kita muamalah datang lingkungan masyarakat dan juga pemerintah, tidak. Pamila menika saestu ini tidak kendel-kendelipun dari bapak-bapak kepala sekolah untuk nomor perkembangan terkini diikuti, perkembangan terkini diikuti, dan juga untuk mencari solusinya. Mencari solusinya bagaimana yang paling tidak anak-anak tidak jenuh, tidak penat ini nopo. Malah kebangker juga ada yang dipanggil gara-gara nopo. Gara-gara ada beberapa anak yang sudah dipandang senior niki membuat nopo menika bahasa niki mungkin semester akan libur. Waduh, sing junior percaya. Padahal kita belum tentu seperti itu. Dan niki
dari prei tenang paling di rumah kursus seminggu pada waktu terus kemudian kita kembali melalui proses seperti awal kemarin sangat tidaklah mungkin. 14 hari pamanipun 100 anak, 150 anak, ganti lagi 100 anak, 150 anak. Berapa bulan sedang fasilitas kita untuk nopo menika karantina sangat-sangat terbatas. Dan ini mengantisipasi seperti itu bagaimana kita tinggali anak ibu. Milo hal dikipun kula nyuwun dhateng pun Bapak Ibu guru untuk disampaikan kepada anak didiknya, kepada santrinya, kepada muridnya untuk difahamkan. Di samping dari kita untuk mencari solusi bagaimana dia tidak jenuh. Mungkin pas perayaan mungkin wonten khotaman Julia, wonten khotaman Ibriti. Mungkin kok kira pamanipun kegiatanipun kita cari kegiatanipun pamanipun kados lomba dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu cara kita bagaimana supaya anak-anak ini tidak jenuh, tidak penat datang pun pondok pesantren ini. Belum lagi orang tuanya terus budi pengen kedua anak ini dengan HP. Ya kita carikan HP sing sakit nolong. Tenggenipun nopo menika telepon niki dicarikan pamanipun perangkat sing lebih lebar dari HP yang bisa melihat antara nopo menika yang diajak bicara dengan yang mereka melihat kegiatanipun kita. Niki adalah merupakan salah satu upaya bagaimana supaya tetap menjaga ketenangan kenyamanan anak-anak yang seperti itu. Pramila kula suwun kanthi sangat perhatosanipun terus di nomor menika tingkatkan kaitanipun kalih menika. Saestu kula usahawasul bila mana ada anak yang kurang pas dipun pasaken. Ini pun juga Pak Guru memberikan uswah. Kula niki semu-semu niki nggih napa menika temanah niki. Ya maaf, niki kula wonten napa wonten kula aturaken, tapi maaf saderengipun kula wonten ngajeng kula aturaken maaf. Ada tamu ingkang ingin pinanggih kalih kula keranten sangat loro. Kula matur Pak, kalau masuk panjenengan harus mengikuti protokol kesehatan. Cuci tangan, mungkin dipun semprot lagi semprot kersa, terus kemudian sewu mungkin juga pakai masker. Niku tata cara masuk teng kula. Lek menawi kersa monggo, lek menawi boten kersa nggih alhamdulillah kula malah pengah. Akhirnya setelah masuk sudah seperti itu karena belum pernah datang genipun kula keranten mereka niki utusan nggih. Tinggal niku pengen roh omahe niku ndi gitu. Teko basa pun teko sing ditekoki kalian piyambak niku sing sekiranipun senior. Basa pun ngoten piyambakipun dugi teng kula rada disindir. Kula wau niku tanglet lek kula tingali lek murid nggih sanes, lek ustaz nopo saestu kula nggih boten kertos. Badhe kula tanglet niku malah menghindar, malah nyingkre. Niku pripun mboten mulane kula rada santawis. Hal sekecil ini kita harus napa istilahnya luwes dalam arti kita sebaiknya tahu apa yang kita lakukan. Warung ditekoki kok malah nyingkre. Mestine lek enten tamu rajae tingak niku diparani ditekoki. Pak badhe ngersakaken napa? Badhe pinanggih sinten? Mestine lak ngoten. Nyingkre. Ya akhirnya pun kula jawab, inggih niku kinten-kinten nggih sami-sami tamune lah kinten-kinten. Lho nggih ngoten. Jane kula nggih engkon niku mesti udah bayar gitu. Dan ini hal-hal seperti niki
kita luwes. Tapi yo aja sak kuar dhewe ngangel diatur. Angel tuturane. Iku kan urusane. Iku wis duduk urusan. Ya suka-suka kowe lah. Tak tekoki tak ora terserah. Wis ditok ning ngoten mau rasa diterang muga-muga gak nular. Semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.